Badan Gizi Nasional atau BGN memutuskan proyek MBG tetap dijalankan pada masa Ramadan dengan menerapkan 4 skema. Pertama, SPPG tetap mengolah dan mendistribusikan menu MBG kepada sekolah di daerah yang mayoritas memeluk agama Islam. Mereka diminta menyajikan menu yang layak konsumsi hingga petang. Skema kedua, di daerah yang mayoritas penduduknya bukan pemeluk agama Islam, SPPG mendistribusikan makanan pada pagi hari. Skema ini juga berlaku bagi ibu hamil, menyusui, dan anak balita yang masuk skema ketiga. Kepala BGN, Daden Hindayana berujar yang sedikit berbeda ada pada skema keempat. Ia menjelaskan skema keempat diperuntukkan bagi pendistribusian di pondok pesantren atau sekolah asrama. Dalam skema ini, kata dia, SPPG akan mengolah menu MBG bukan pada dini hari seperti biasanya, melainkan pada siang hari. Penerima manfaat baru dapat mengkonsumsi MBG saat waktu berbuka puasa tiba. Dadan mengatakan dimasak siang hari supaya kualitas makanan dan kandungan gizi tidak berkurang. Untuk program MBG pada masa Ramadan, salah satu SPPG di Palmerah akan menjalankan skema 1 hingga 3. Kepala SPPG Palmerah Mustaqim Maulidin mengatakan makanan olahan seperti bakso dan nugget menjadi salah satu menu makan bergizi gratis yang akan disajikan dapur MBG Palmerah pada bulan puasa. Mustaqim mengatakan menu itu dipilih karena dinilai lebih tahan lama, mengingat penerima manfaat akan menyantap sajian itu saat beduk maghrib. Berbeda dengan SPPG Palmerah, SPPG Al-Rusyada di Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat akan menjalankan proyek MBG dengan skema 1, 3, dan 4. Seorang pengurus SPPG Al-Rusyada yang menolak disebutkan identitasnya mengatakan, untuk skema 1 SPPG, mereka akan mendistribusikan sajian paket kering berupa roti, kurma, abon, dan telur rebus. Sementara itu, untuk lingkungan pesantren, pelayanan normal akan dilakukan sejak siang hari. Menurut pengurus ini, alasan pembedaan menu dilakukan untuk efisiensi sumber daya manusia hingga mencegah terjadinya penurunan kualitas makanan. Apalagi SPPG Al-Rusyada menjadi salah satu SPPG yang melayani banyak penerima manfaat, termasuk di sekolah ataupun di pondok pesantren. Anggota Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Irma Suryani Caniago meminta BGN memastikan setiap dapur MBG menggunakan bahan baku segar dalam mengolah sajian. Penggunaan bahan baku dan pemilihan produk MBG kering, kata dia, harus tetap memperhatikan kandungan zat dan nutrisi yang ada. Ahli gizi dari Tan Henry Manley Institute, Tan Sotyen, mengingatkan penggunaan makanan atau minuman kemasan tidak hanya merujuk pada informasi nilai gizi pada kemasan. Ia menyebutkan hal itu juga harus sesuai dengan kebutuhan dan layak dikonsumsi anak-anak. Tan juga meminta SPPG tidak menggunakan produk makanan ultra processed food atau UPF yang mengandung gula dan garam berlebih. Alasannya, produk UPF menyebabkan anak memiliki preferensi rasa yang akan melekat hingga usia dewasa. Anggota MBG Watch ini menjelaskan lebih baik diberikan makanan utuh seperti umbi, telur, kacang-kacangan, atau sayuran. Wakil Ketua BGN Nanik Surdaryati Deyang mengatakan SPPG yang menjalankan skema keempat hanya difokuskan melayani satu unsur penerima manfaat. Adapun soal menu, merujuk pada buku pedoman standar gizi program makan bergizi gratis yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan pada Desember 2024, hanya terdapat 2 makanan olahan pengganti karbohidrat, yakni roti putih dan mie keriting. Syaratnya, kedua makanan tersebut memenuhi standar dan takaran gizi yang telah ditentukan. Dalam buku panduan itu, juga disebutkan bahwa pengganti karbohidrat yang dianjurkan adalah kentang dan sejenis umbi-umbian seperti singkong atau ubi. Dalam sajiannya, menu MBG juga diwajibkan memiliki serat baik dari sayuran maupun buah-buahan dan protein dari unsur hewani ataupun nabati.